Oke, jadi karena tadi sebelum sudah perkenalan, jadi saya di sini sebagai Farhansyah akan menjelaskan apa itu gas ideal. Jadi, gas ideal adalah model teoritis yang digunakan untuk menyederhanakan dan menjelaskan perilaku gas. Dalam model ini, gas dianggap terdiri dari partikel-partikel atau molekul yang memiliki sifat-sifat tertentu yang ideal. Perilaku gas ideal dirangkum dalam persamaan sederhana yang dikenal sebagai hukum gas ideal. Adapun rumusnya yaitu PV sama dengan nRT, yang dimana P itu tekanan, V itu volume, N itu jumlah mol gas, R itu konstanta gas ideal, dan T-nya itu suhu dalam Kelvin. Dan pada kenyataannya tidak ada gas yang benar-benar ideal, namun gas nyata seperti oksigen, nitrogen berperilaku mendekati ideal pada kondisi tekanan rendah dan suhu yang tinggi. Nah, tadi kan teman aku Farah udah jelasin apa definisi dari gas ideal. Sekarang aku mau jelasin sifat-sifat utama dari gas ideal. Yang pertama itu volume partikel yang diabaikan. Ukuran partikel gas ideal jauh lebih kecil dibandingkan jarak antar partikel. Yang kedua, tidak ada gaya antar partikel. Tidak ada gaya tarik atau tolak menolak antar molekul gas kecuali saat terjadi tumbukan. Yang ketiga itu ada tumbukan lenting sempurna. Semua tumbukan baik antara partikel maupun dengan dinding wadah. Yang keempat itu ada gerakan acak. Partikel gas ideal bergerak secara acak ke segala arah. Yang kelima itu ada berlaku hukum Newton. Gerak partikel gas ideal mematuhi hukum-hukum gerak Newton. Nah, yang terakhir itu yang keenam terdiri dari banyaknya partikel identik. Gas ideal terdiri dari sejumlah besar partikel yang ukurannya, masanya, dan energi kinetiknya tetap sama. Oke, halo semua. Sekarang saya akan menjelaskan 3 hukum dasar gas yang menggambarkan bagaimana tekanan, volume, dan suhu itu saling berhubungan. Oke, yang pertama ada hukum Boyle. Hukum ini berlaku saat suhunya konstan. Jadi, ketika tekanan berbanding terbalik dengan volume, jika volumenya diperkecil, tekanannya justru naik, dan sebaliknya. Lalu yang kedua ada hukum Charles. Hukum Charles ini berlaku ketika tekanannya konstan. Nah, jadi volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Oke, lalu yang ketiga ada hukum Gay-Lussac. Hukum ini berlaku ketika volumenya konstan. Ketika misalnya di dalam tabung atau kaleng aerosol atau tabung gas, pada kondisi ini tekanan berbanding lurus dengan suhu. Jadi kalau suhunya naik, tekanan juga naik. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa tabung gas itu tidak boleh ditempatkan di suhu yang tinggi atau suhu yang panas. Karena kalau suhunya panas, tekanannya juga akan naik. Dari ketiga hukum ini sebenarnya saling terhubung dan merupakan bentuk khusus dari persamaan gas ideal. Intinya perubahan pada volume, tekanan, dan suhu itu saling mempengaruhi dua variabel lainnya. Jadi dengan memahami hubungan ini, kita bisa memprediksi bagaimana suatu gas akan berperilaku dalam berbagai situasi. Saya bakal menjelaskan persamaan umum gas ideal merupakan persamaan yang menggambarkan hubungan antara beberapa besaran penting dalam sifat fisika gas, yaitu tekanan P, V, jumlah mol gas N, konstan gas R, dan suhu mutlak T. Persamaan ini ditulis dalam bentuk PV sama dengan nRT, yang berarti hasil kali antara tekanan dan volume gas berbanding lurus dengan jumlah mol dan suhu gas. Persamaan ini digunakan untuk menjelaskan perilaku gas ideal, yaitu partikel-partikelnya dianggap tidak memiliki volume dan tidak saling berinteraksi. Selain melalui tumbuhan elastis sempurna dalam penerapan, jika suhu suatu gas dinaikkan sementara jumlah mol dan tekanan tetap, maka volumenya akan bertambah. Sebaliknya, jika tekanan meningkat dengan suhu tetap, maka volume akan berkurang. Konstan gas R berfungsi sebagai penghubung antara besaran tersebut dan memiliki nilai tetap, yaitu 0,082 L kali atom mol kali K, atau 8,314 Joule per mol kali K. Tergantung satuan yang digunakan melalui persamaan ini, berbagai sifat gas dapat dihitung dengan mudah, seperti mencari volume, tekanan, atau suhu gas pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, persamaan gas ideal menjadi dasar penting dalam kajian termodinamika dalam fisika untuk memahami perilaku gas pada berbagai keadaan. Lalu ada teori kinetik gas ideal.
Teori kinetik gas ideal adalah teori yang menjelaskan sifat-sifat gas berdasarkan gerak partikel-partikel penyusunnya. Teori ini menghubungkan perilaku makroskopik gas seperti tekanan, suhu, dan volume dengan perilaku mikroskopik partikel gas seperti kecepatan dan energi kinetik. Gas itu tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Terus partikel gas bergerak terus-menerus secara acak ke segala arah. Lalu yang tiga, tumbukan antar partikel dari antara partikel dengan dinding wadah bersifat lenting sempurna. Lalu tidak ada gaya menarik atau tolak menolak. Nah, energi kinetik rata-rata partikel gas sebanding dengan suhu mutlak atau T. Lalu di sini ada rumus dasar dari teori kinetik gas. Nah, rumusnya itu yaitu EK sama dengan 3/2 KT, yang dimana EK adalah energi kinetik rata-rata per partikel, K adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu mutlak. Nah, hubungan dengan tekanan gas yaitu P sama dengan 1/3 N per V M V kuadrat, yang dimana P adalah tekanan gas, N adalah jumlah partikel, V adalah volume gas, M adalah massa partikel, dan V kuadrat adalah kuadrat kecepatan rata-rata partikel. Lalu kesimpulannya yaitu teori kinetik gas ideal menjelaskan bahwa tekanan gas muncul karena tumbukan partikel terhadap dinding wadah. Nah, sekarang aku berkesempatan untuk memberikan nih analogi kepada kalian dan beberapa contoh-contoh yang emang bikin kita itu kayak makin relate gitu sama konsep gas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu ban kendaraan menjadi kempes saat cuaca yang dingin. Pernah nggak sih kamu pagi-pagi nih, habis itu kamu kayak ngerasa ban mobil atau ban motor kamu tuh lebih kempes gitu daripada biasanya. Kayak kamu baru bangun, habis itu kamu ngecek, lah kok bisa gitu. Nah itu tuh kejadian karena tekanan gas dalam ban itu menurun ketika suhu dalam lingkungannya itu turun. Ingat hukum Gay-Lussac, jika suhu T turun, maka tekanannya juga ikut turun. Analogi sederhananya gampang, kayak gini. Misalnya, bayangin kalau molekul-molekul gas di dalam ban itu kayak anak-anak yang lagi berlarian di lapangan. Satu darah hangat, mereka bergeraknya lebih cepat gitu. Tapi banyak menabrak dinding ban, jadi tekanannya itu naik. Nah, saat udaranya dingin, maka mereka bergerak lebih lambat. Tabrakan ke dindingnya jadi berkurang. Otomatis tekanannya turun dan bannya juga kerasa kempes. Yang kedua itu ada balon udara panas bisa terbang ke atas. Kalian pasti pernah lihat kan? Kayak di luar negeri atau mungkin di Indonesia ada ya. Kayak balon udara yang buat kita tuh ngeliat kayak banyak hal gitu loh. Nah, di situ balon udara terbang bukan karena diisi helium atau gas khusus, tapi karena di dalamnya dipanaskan. Ketika udara dipanaskan, partikel gasnya bergerak lebih cepat. Volume udara di dalam balon bertambah sesuai dengan hukum Charles. Kerapatan udara di dalam balon menjadi lebih kecil dari udara luar. Akibatnya, balon naik ke atas. Gas panas seperti orang yang lebih bersemangat sehingga meregangkan barisan, membuat balon mengembang dan menaik. Yang ketiga ada botol plastik. Itu mengecil saat didinginkan. Kalau kamu misalnya beli botol nih, terus habis itu panas, terus kamu simpan dalam kulkas, pasti botolnya itu bakal kayak mengempis gitu loh, mengecil gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika suhunya turun, tekanan gas di dalam botol juga turun. Udaranya yang di luar itu jadi lebih gede. Botol tertekan dan mengempis. Ini contoh dari tekanan luar lebih besar daripada tekanan dalam akibat perubahan suhu. Dari contoh-contoh tadi, kita bisa lihat bahwa hubungan antara tekanan, volume, dan suhu pada gas itu bukan sekedar rumus, tapi benar-benar kita temui pada sehari-hari gitu. Mulai dari ban kendaraan, balon udara, sampai juga botol plastik. Semuanya dapat dijelaskan dengan hukum-hukum gas dan persamaan ideal PV sama dengan nRT. Di sini kita bisa simpulin gitu, kalau gas ideal itu model sederhana untuk memahami perilaku dari sebuah gas. Tekanan, volume, dan suhu saling mempengaruhi. Semakin tinggi suhu, gerak molekul jadi semakin cepat. Dan konsep ini membantu kita memahami banyak fenomena di sekitar kita. Terima kasih dan see you all.